Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala wa salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsiya bittaqwallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama dan yang utama sekali, puji basaratu syukur itu bacakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu kepada kita sehingga lah diringankan langkah kaki kita, lah dimudahkan ayunan tangan kita menuju surga. Tujuan kita adalah wirid. Salawat beriringan dengan salam tidak pernah bosan kita berkirim kepada Nabi kita yang mulia, beliau yang telah berbapak kepada Abdullah, ibu beliau kepada Siti Aminah, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita masuk kepada kajian fikih kita malam kini, yaitu menyambung kajian kita pada minggu yang lalu, pada Senin yang lalu, yang mana kini ko masuk kepada rukun yang keempat daripada rukun solat. Yang keempat, yang ketiga petang berdiri. Pertama niat takbir berdiri. Kini yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'ul qira'atu ailil Fatihah. Rukun solat yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Itu rukun. Jadi membaca surah Al-Fatihah rukun dalam salat. Wa yusannu ba'da taharrumi doaul iftitah. Disunatkan setelah takbiratul ihram li fardin, baik itu salat fardu au nafalin maupun itu salat sunat, disunatkan membaca doa iftitah. Nah, jadi berarti doa iftitah kok tak khusus kepada sembahyang wajib je dah. Sembahyang sunat pun dibaca je doa iftitah. Apa doa iftitah? Kabira walhamdulillahi. Jadi berarti tak sembahyang wajib je baca kabira kok kita dah. Sembahyang sunat pun dibaca, disunatkan pula membaca doa iftitah. Sudah Allahu Akbar tu, baca doa iftitah, baik itu salat fardu maupun itu salat sunat. Summa ta'awuz, kemudian membaca ta'awuz. Ta'awuz ke apa kah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yasirruhuma, dan yasirkan kedua bacaan tersebut. Apa tadi? Kabirau disirkan, ta'awuz pun disirkan. Tak boleh dawen dah. Tak boleh kita dawen ta'awuz kita. Tak boleh lah kita dawen bacaan doa iftitah.
Wa yata'awwazu kulla rak'atin 'alal mazhab. Dan selalu berta'awuz ia di setiap rakaat. Kalau sembahyang maghrib 3 rakaat berarti Al-Fatihah apa kali itu? Berarti ta'awuz ketiga-tiga kita tu. Kalau sembahyang subuh 2 rakaat, ta'awuz 2 kali kita tu. Kalau sembahyang isya, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang zuhur 4 kali ta'awuz kita tu, karena kita 4 kali baca Al-Fatihah. Wal ula akadu, dan yang pertama lebih diutamakan. Yang pertama mana dia utama mana pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat itu disunatkan tapi tak begitu diutamakan. Wa tata'ayyanul fatihatu kulla rak'atin, dan nyata Al-Fatihah di setiap rakaat. Jadi berarti Al-Fatihah kau dibaca setiap rakaat sembahyang awak. Baik kita sembahyang menjadi imam, apalagi kita sembahyang menjadi makmum. Tak mengamek-ngamek je kita dah. Kita baca lo Al-Fatihah tu. Sebab kaji mengecekkan hadis dorang Syekh, la salata liman lam yaqra bi Fatihal kitab. Tidak sah solat seseorang kalau tidak baca Al-Fatihah. Jadi kalau seandainya kita menjadi makmum, kita sekedar mandong imam dia yang baca Al-Fatihahnya, tak baca Al-Fatihah kita belakang dah, sembahyang kita tak sah. Tak pede imam aja dia. Tak pede imam jara. Nyonya kena tanggung imam tu ayatnya. Baca ayat kena doa dah. Jadi berarti yo baca Al-Fatihah lah kita. Bila baca Al-Fatihah, setelah imam selesai baca Al-Fatihah. Kok sama? Sama? Ya. Oh itu. Saya yang jadi imam itu. Saya je imam, maka sisi imam alhamdulillah ke imam alhamdulillah ke jawab. Ya. Oh tu. Badulu ni imam satu ayat kau atau sama? Sama. Ada masalah dah. Ini dah boleh baduluan. Alhamdulillahirabbil alamin baca lah dah wak. Tu tak mudarat dah tu. Tak mudarat dah tu, tapi afdalan dah dapat dah. Dan lancaknya selesai imam baca Al-Fatihah dulu. Lawan dalil ke iman mereka. Baru mulai baca Al-Auzu. Dia tak akan ada dalam penting. Ada ke setengah pada pek ada tu. Ya ada antara mungkin kita baca Fatihah satu imam. Orang kalau mengikuti imam yang membaca ayat. Dia tak lobby tau mak. Dia tak si lobby. Tak ya ada antara siapa orang ekor lah. Iya. Kita berapa orang kan apa bagi lah. Illa raka'ata masbukin, kecuali rakaat masbuk. Masbuk talambek tiba. Ya nak? Ndak mesti Fatihah dan nyodo sing mana toloknya. Sama juga lalu. Bahkan lah nyonya masuk imam rukuk, ala rukuknya langsung lah cukup. Jadi nyoto. Walaupun dia dalam baca, jadi berarti ada maaf untuk masbuk kau tuan. Ada maaf untuk masbuk kau. Jadi rakaat Al-Fatihah yang tidak pasti dia adalah dia masbuk. Maaf singgo mano tolok ada yang membaca uku imamnya rukuk lalai. Atau nyo masuk baru kama mulai baca Al-Fatihah bau. Imam lah rukuk lah nyo lai tanpa baca Al-Fatihah pun tak masalah dah. Lah salah piot. Lah dapat kita satu rakaat. Lah dapat sama ono je imam dah waktu kita dah waktu imam rukuk tadi rukuk lah sama ono je imam. Lah rakaat sembahyang waktu. Wal basmalatu minha, dan bismillah itu adalah sebagian daripada Al-Fatihah. Berarti kalau Al-Fatihah itu bismillah itu sebagian daripada Al-Fatihah, tidak sah sembahyang kita kalau tidak baca
Bismillah. Bismillah. Karena bismillah itu satu ayat dari Al-Fatihah. Dalil pendukungnya li'annahu sallallahu alaihi wasallam addaha ayatan minha. Sesungguhnya Rasulullah beliau menghitung bahwasanya bismillah itu satu ayat dari Al-Fatihah. Awak perlu. Kalau ada nenek imam yang disirkannya dan bismillahnya. Disirkannya bismillahnya. Ya. Kalau lay disirkannya bismillahnya berarti kan menjaharkan mandowen bacaan Al-Fatihah itu kan sunatnya tuh. Oh. Nah, tapi kalau yo memang tak do baca Al-Fatihahnya toh, menurut mazhab Syafi'i batal awak mengikutnya. Karena apa? Karena nyo nak baca bismillah dah. Napa nak baca bismillah sedangkan bismillah itu adalah satu ayat dari Ayat pertama dari Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihahnya 6 ayat boleh jadi nyonya. Tapi kalau le disirkan nyo, enggak masalah. Nah, iya boleh. Ah, le boleh karena Satu riwayat itu Fatihah Bismillah itu enggak sama turun yo Al-Fatihah. satu Al-Fatihah sama Bismillah. Enggak sama turun. bismillah sama turun. Cuma bedanya ya tentang masalah membacanya. Iya. Ada sebagian ikhtilaf ulama di situ. Sebagian ulama mengatakan, maksudnya pernah sembahyang di belakang Rasulullah, di belakang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman. Ada aku belakang sembahyang sholat belakang mereka menjadi makmum bagi mereka dan aku tidak mendengar mereka membaca bismillah. Kau dalilnya ada uang yang tidak baca bismillah tu. Nama siran apa tak baca? Ya baca bismillah. Tidak kena ini awak makmum. Tak. Kalau jangan tidak kan kita lihat. Nak tolong kan nyawa baca bismillah. Tapi di riwayat yang lain Rasulullah, aku ada sekitar tadi, ada Rasulullah menghitung bahwa bismillah itu satu ayat dari Al-Fatihah. Jadi berarti hadis yang pertama tadi kalau menurut versi Imam Syafi'i, hadis itu adalah muhtamal. Muhtamal itu bisa terjadi di sembahyang zuhur, bisa terjadi di sembahyang maghrib dan isya. Jadi berarti diletakkan di versi dalil masing-masing. Ada dalil mengatakan sembahyang di belakang mereka tadinya tidak mendengar bismillah, itu diletakkan di Imam Syafi'i di sembahyang zuhur dan asar. Dan menghitung satu ayat dari bismillah itu diletakkan di ayat sembahyang yang jahar. Itu kilah dari Imam Syafi'i, dia mazhab Syafi'i. Dan wa tasdidatuha minha, dan tasdid Al-Fatihah itu sebagian dari Al-Fatihah. Tasdid apa? Atau tasoddi Kalau nan tasoddi ada batasodian batal Al-Fatihah. Kalau batal Al-Fatihah mengikut kita kapodoinyo, maka solat kita batal. Kalau semayangnya apa? Karena itu kapandainya bau sah semayangnya tu bangkonya kaji kita lah sudah dulu. Apa tu? Uang bongak sama bongak semayangnya sah. Nendak sahnya kalau uang codi mengikut kawang. Uang bongak mau codi kalau tidak sah semayangnya. Uang bongak sah semayangnya karena itu kapandainya. Itu Pak. Nah, itu, jadi kalau memang tahu kita imam tadi itu nenta sodi dapat sodi nyodoh, otomatis bacanya tadi menurut ilmu kita salah. Kalau salah berarti Pak sembahyang menurut ilmu kita tidak sah dong. Kalau tidak sah begininya tentu sah karena itu kapandainya bau. Mungkin dalam tahap belajar. Neng kita yang mengikutinya yang tidak sah. Kita tak bisa tidak sahkan sembahyang orang secara keseluruhan. Cuma kita yang tahu tidak boleh mengikut kepada orang yang kurang tahu. Kita yang lah tentu kita bacaan lah barosia usaha kita bacaannya terlebih daripada irama dulu. Tentu kita salah imam tunya. Berarti tak sah kita. Kalau tak sah apa? Lanjut je sembahyang.
Abeko kita ulang sembahyang kita balik. Karena sembahyang kita tak sah. Jadi kadang-kadang risiko menjadi masalah, menjadi bumerang di uang. Ada di bumerang ada PKJ dia tak sah sembahyang kami dia ada. Bukan tak sah sembahyang ngomong tu sah ni. Memang awak ni dah ni. Sembahyang awak dan codiak kok codiak apa tu imam tadi. Sembahyang awak dan codiak kok yang nak sah ikut kah? Kecil beraja tapi lainnya lah biasa jadi imam. Kecil dah beraja tapi lah biasa jadi imam. Kita lah biasa jadi. Lah biasa jadi imam. Lah biasa jadi imam. Kodoknya jadi imamnya tapi awak. Ya sembahyang salah pedi nyo. Dalam sahnya itu dia. Ini yang itu. Dia kecil kok beraja tapi biasa. Kok di Darussalam langsung ditegur kan tuh? Langsung ditegur imam tuh kalau di Darussalam. Kita salam dia Aceh. Iya. Asal makmum itu si ada makmum tu yang pandai. Tahu imam yang apa lah orang rahasia itu tapi salah langsung ditegurnya geser maju langsung. Ya karena apa? Karena berisiko beko. Ya, Bayangnya kalau kita tentu kita tak sekarang itu pada kita lah. Cuma kita aja ni pandai-pandainya menjaga diri kita, menjaga perasaan orang tadi. Tersinggungan awak. Ketersinggungan tu bagian daripada adab. Ulang jelas semua yang kita balik. Kalau jole kita Al-Fatihah tak. Batas adiknya. Tak berada orang yang menggeser orang jadi dulu tu. Ya itulah tu beda kalau kita Minangkabau jauh orang lain Minangkabau. Ya. Kan itu. Engkau imam datang ke dia apa? Contoh kita sembahyang laki bini di rumah. Ya. Dia lah sembahyang dua. Awak terlambat ini. Betul awak langsung muka langsung awak jadi imam kali. Ada boleh. Langsung awak jadi Imam kali. jadi imam. Gitu. Dia lah sembahyang dua. Ya. Dalam artian tidak sah seorang yang menjadi imam kalau nyo talambe sembahyangnya di saat nyo langsung menjadi imam. Dalam artian mereka kalau nyo sembahyang suami istri berdua sembahyang sendiri-sendiri lalu datang orang seorang ke rumahnya tagak jadi mukanya tadi langsung berniat jadi imam dan langsung lo makmum tadi berniat menjadi makmum. Padahal sembahyang lu mulai le dok, di situ tak sahnya. Apabila sembahyang lah mulai sembahyang sowang niatnya kok ternyata dikasih tahu dia dari belakang bahasanya mengikut ilai beliau, tapi lah dalam sembahyang. Itu beda. Lah dalam sembahyang. Dan tak boleh tu apa? Mulai sembahyangnya imam tadi, laki tuangkeknya jadi imam tu tak boleh. Lewatkan sembahyang dulu. Lah betul-betul tu lah solat. Lah dalam solatnya, baniat kita untuk mengikutnya boleh. Walaupun ini dulu sembahyang berdoa. Walaupun makmum tadi dulu sembahyang berdoa. Ya dalam arti apa dek kok? Ambo sembahyang sarakaat, Pak Guru lah sembahyang di belakang ambo tu 2 rakaat. Kan dulu Pak Guru tu kebetulan mau tongkat risiko, sekalian jalan mau ikut kuah. Padahal apa kan dalam sembahyang apa di situ niat Pak Guru itu dibolehkan. Yang tak boleh itu apa berserta niat di saat apa bertakbir tadi Pak Guru angke apa menjadi imam langsung itu yang tak boleh. Dalam pertengahan sembahyang tadi diangke mau jadi imam boleh. Di dalam sembahyang ya. Dalam sembahyang. Lah berlanjut sembahyang kau sudah baca doa iftitah lah mau kan? Iya. Kan lah dalam sembahyang mau tu. Daripada ada sembahyang seorang ke cara guru belakang sekali aja lah mungkin kuah. Boleh tu. Nanti jadi makmum tu. Cuma yang Alah dulu tu beko di situ lah alternatif. Kalau imamnya 3 bau dia makmum lah. Sampai apa pun cara apa kok ditunggu dia bangun tadi imam duduk aja tato panjang sampai imam tadi beko macam tato panjang beri salam sama imam. Boleh ya? Imam taruh tongkat menjopir akan sampai makmum duduk menunggu imam tadi dek lantaran imam kurang sarakaat dibandingnya. Boleh? Atau nyotayatul langsung pisah dengan imam dan langsung memberi salam boleh.
Kedua-dua tu ancak, kedua-dua tu boleh, tapi nan afdal apa? Ancak ditunggu imam. Itu dibolehkan. Jangan mengacau-acau cari, tunggu imam aja. Ha? Tu kacau pikiran nak. Jadi itu yang dicari. Ha. Itu tunggu imam aja, mau dia biasa aja. Ha. Kau kan tak tahu dah metek dah kau. Artinya meteklah sembahyang dulu. Dan dia. Nah, kebetulan posisi ambo sembahyang ni sampai metek. Awak seorang weh. Iya. Ha. Seorang. Cuma meteklah dulu sembahyang serakaat. Ya. Ambo kemudian Ya. ambo sama-sama togak kita. Ambo di rakaat yang pertama, metek di rakaat yang kedua. Kebetulan daripada ambo sembahyang sendirian sampai sudah, alangkah bagusnya ambo menjadi makmum dan kurang. Geser metek ke belakang seketek. Di posisi makmum jadi metek lagi. Kan itu pertanyaan Pak Guru tadi. Gitu. Iya. Ya. Kan itu pertanyaan Pak Guru tadi. Dia jadi imam. Apa coba kita ni? Ha? Mana-mana okey. Iya Tak kamu ngacau kan. Memang jarang terjadi pada. Jarang terjadi. Kalau di tipu kudian mah jadi imam. Itu pertanyaan. Bisa dah kami. Maka bisa ndak orang tiba kudem menjadi imam, dia orang yang langsung sembahyang. Ya. Kan itu pertanyaan. Ya. Dalam artian kalau inyo menjadi imam di saatnya takbir berarti nyo sembahyang dah tidak sah. Kalau tiba yang bodoh, nunggu angku padian, nunggu. Ah? Iya, dalam artian Kau kok kurang percaya, kau madu lah orang kulit. dalam artian kok nen imam tak ada niat untuk jadi imam dah, kau cuma makmum je ingin berniat jadi makmum. Kan itu persoalan dia. Makmum berniat untuk menjadi makmum. Kalau imam tidak disyaratkan berniat untuk menjadi imaman. Yang wajib diniatkan itu adalah dek makmum maksudnya menjadi makmum. Persoalan Abu Quran tadi mau sembahyang seorang pun lanjutkan, ingin disangkutin sembahyang metek, kamu ada metek mau jadi imam. Kan itu persoalan tadi itu. Ada. Itu kan tiba di laki-laki. Ya. Baru tadi kalau salah mau pertanyaannya punya sembahyang kedua-dua. Dia baca. Berarti ibu lah sembahyang dulu. Kan itu cito. Ibu apa tiba yang berdosi kok. Bisa itu pasang udah itu bapak. Ayo, kalau seandainya ibu lah sembahyang duluan, Pak Guru lah sembahyang kodan, kebetulan posisi Pak Guru lain di bawah ibu, itu sah-sah saja. Pak Guru diangkat menjadi imam dari ibu, walaupun ibu lah duluan sholat, tapi dengan catatan jangan diniatkan sholat menjadi makmum sebelum Pak Guru sholat. Mestinya niat menjadi makmum dari ibu tadi adalah Pak Guru lah dalam sholat kita, itu mau kasih. Tapi kalau seandainya Pak Guru jadi imam, Pak Guru posisi di belakang ibu di muka, itu mana boleh tu? Kenapa tak boleh? Akan mungkin imam kau tegaknya di belakang. Apa perlu cara makmum main soalnya menjadi makmum? Oh gitu. Ndak lo perlu diulang takbir, cuma niat dalam hati. Aku berniat menjadi makmum dari sianu. Dah. Sini akan tu. Ya ini kan repot jadi. Pesawat boleh. Ada sangkut sangat. Pesawat boleh. Intinya bahasa awak boleh ya. Iya. Ada yang menjadi makmum dia sanu lain. Dan menjadi makmum dia abang dan kau lain. Lah. Seketika inya lemlis. Tapi nyo catatan dengan catatan nyo lemlis semayang. lah mulai sembahyang. Inyo lu mulai sembahyang le dok. Kadang-kadang dia nyo berdua. Awak baniye menjadi makmum. Imam lu dah doh le dok. Ya. Ada situ boleh. Kira-kira waktu padilanya. Padilahnya Mana lebih rancak lebih ajalah sembahyang seperti itu daripada seorang. daripada seorang. Karena apa? Fadilah sembahyang berjamaah itu dah 27 kali lipat dibandingkan dengan salat seorang. Itu kan yang 27 itu kan yang sempurna. Kalau kau kan kurang sempurna. Yang namanya 27 itu nilai kualitas 27 ada 27 secara keseluruhan, ada 27 secara satu rakaat, ada 27 dua rakaat. Dalam artian kalau sembahyang tompe rakaat, tapi dapat sampai rakaatnya 27 dalam sampai rakaat. Kalau cuma dapat dewasa rakaat soal berjamaahnya 27 serakaat itu. Itu. Cuma bersama kau nilai sembahyang uang solatnya satu rakaat berjamaah dengan sampai tentu tidak akan sama. Tetapi padilah apa yang dapat 27 dan padilah satu rakaat yang berjamaah tadi. Nanti kau rakaat lain apa?
Soal. Cek. Nilai ada 27 dah gitu. Aduh, yang baju duduk terakhir aja kan. Okey kan dia tua. Salah berapa? Ada duduk terakhir. Iya. Lalu salam je dapat dari imamnya. Ya nilai salamnya tadi adalah 27 derajat. Salamnya tadi. Mengaji kalau tak selesai, kawan tertentu tunda, aku kawan deh. Nah, kalau mau itu jalan, Lu tuh batanya tu kan jalan bukan. ya deh ya. Tanah tanya tu. Itu kok sobat terkait itu tak mungkin jarang terjadi. Jarang terjadinya tuh. Itu jarang. Itu jarang terjadi. Jadi kau join tu kau dapat. Ya. BJU ala ya. Iya aja. Apa lewat ke dulu ya? Apa kedua dulu. Kau nak nyambung kan? Kau tak mau isi bayar apa? Kau gambaran seperti kau. Kajian kau ke kajian Fikir. Kalau kajian fikih kau banyak kata-kata berandai. Andai seperti itu bagaimana? Jika seperti ini bagaimana? Itu nak fikih. Ya, pertanyaan tu nak menyambung kan Romi? Kalau sembahyang seorang tu, posisi rumah kan di bilik muka tadi. Awak di bilik belakang. Di muka posisi pada awak tu. Tak boleh dah tu. Tapi di batin di bilik. Awak dalam bilik. Sosok kan. Hanya di ruang bilik. Tapi di muka bilik pada awak tu. Pertama sekali dulu. Nyo bilik makok mana? Dalam muka. Oh berarti dah buku sitan. Ya, kan. Berarti dah boleh dah tu. Berarti imam di belakang nama tu. Makmum di buku. Awak sembahyang seorang. Sosok Awak kan. sembahyang seorang. Kalau seorang-seorang, kalau seorang-seorang tak masalah dah. Kenapa tak masalah? Kerana keterikatan awak dengan perusi tadi tak ada. Iya. Ah, Dibatasi di India. Ya. Dia yang main seorang. Tak dosa. Ya kalau supaya. Iya, ikut bilik. Situ bilik. Ya, dan bilik awak semuanya di bilik siko. Kau berak kau. Dan awak semuanya di bilik di belakang. Sah tak semuanya awak tentu sah je. Kerana keterikatan semuanya bilik awak jawab tak. Ya kalau mau ikut kan mama tu kan kamar tu cik tu. Jadi mama kan ada di kamar itu sembahyang kami itu. Ya. Aja itu lengko. Gini di lapangan itu aja lah. Ya. Seorang-seorang. Ini di uang mawa yang semaya kemuka. Di belakang tapi sebenarnya Sah. 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 Jadi Pada kini pada kau tu mak Ya. ibu semayang tegak siko. Tapi semayang seorang. Ambo tegak ambo di belakang atau siko. Tapi semayang seorang kita bu, tak masalah tu. Yang tak boleh tu apa? Bagaimana? Kalau solatnya berjamaah. Menuhi jinyo kan. Berjamaah. Itu seorang tadi. Wah dulu pengaruh tompet jatuh. Ada pengaruh tempat. Itu tu kau posisi lah itu. kau apa anda pindah kamar kau? Apa bu? Kalau dia apa boleh rangkum. Ah, Contoh gini ke suwak atau batai itu. ya. Kini kita lapor di sabko. Dikira sahabat tante sampai dibuat lo sampai Diteras. di terasanya dia masuk. Boleh. Tapi dengan catatan buka pintu. Teras yang tak boleh dibuat, sah yang tak boleh dibuat apa? Di sebelah. Dan dia yang kedua apa? Tertutup. Karena tertutup. Buat ada pintu lah nak. Itu dah. Kecuali ada pintu di situ. Tapi dan pintu nama ikut tadi, tentu nasi jalan pintu tu kalau kamu kau tu dah. Dah dah. Karena keterikatannya dia uang di situnya. Dan di buku enggak. Nyo nak kapal sangkui uang di belakang ke buku. Uang di buku tak ada pas sangkui ke belakang dah. Contoh. Siko ada pintu. Siko enggak. Buat sawah 3 di siko. Ke belakang juga ada sangkui itu. Kapan ada warna ke pintu tadi? Kawan di buku enggak. Karena apa? Ikatan solat itu adalah bukan ke depan tetapi ke belakang. Ya, mau dah pernah mencuba. Maaf, mau dah pernah mencuba. Mencuba waktu apa zaman Covid dulu di Nur Falah. Kebetulan sekolah penuh, luar penuh. Di muka kosong, ada karpet muka. Alah banyak lu kan muka. Lu hilang muka. Tuh. Jadi berarti ada pintu di situ. Membuat salah 1, 2, 3, 4, 5. Dibuat salah situ betek kuah. Pintu kau tutup satu. Sah tu. Pintu. Ya, pintu kau tutup 3. Satu. Kenapa sah? Uang di belakang, uang di luar tu, inyo menyangkut sumayang kepada uang di sam. Sampai muka. Tutup le tu. Tutup kau. Berarti di situ ada sah. Tutup lokok.
berarti itu tidak bisa dong, berarti tidak sah mengikut orang di luar kah? Kira terkaitan awak jenya apa? Udara masuk, Bisa lewat. bisa lewat. Itu sih ya. Bisa lewat. Kok daerah masuk kan bisa aja di lubang-lubang pintu. Tuh. Ini udah udara masuk dong, bisa lewat. Walaupun nampak tapi tidak bisa lewat, tetap rasa ikut. Apa contoh tuh? Kita ganti di dia kacau. Ya kalau kacau oke lah ada pelubang. Dah berlubang. Kok pakai KW umpamanya. Atau KW tadi jo, kan tidak bisa lewat atau? Oh, jadi dia bisa lewat. Bisa lewat. Intinya bisa lewat. Jadi kalau pintu di muka di samping lu, yang arah di muka itu tidak sama mengikuti imam lirik. Dah saya ke imam. Iya, mau pernah coba. Ya walaupun imam kan di siko gini, Iya. Siko posisinya. Iya, intinya sih kok pintu. Kok pintu. Kok kita sholat. Ya. Kok pintu. Ama buat sawah di luar apa? Untuk menghubungkan dalam saja pintu tadi. Ya. Asal kok. Neng ke belakang apa? Laisa. Sampai ke pasar. Kalau wisata tuh. Sah. Karena nyok kaitannya kah? Kamai uang kok kaitannya kah? Ke dalam. Kok mana kaitannya? Dikai ke dalam, tambah ada pintu. Dikai ke belakang, tak mungkin sebab kaitannya adalah ke depan, bukan ke belakang. Ya, mau pernah coba. Angkut seborang tayu dia aku. Sebuah tayu. Oh, imam sembahyang di seberang tayu tu nah. Ya. Aku lagi konmus orang tu, aku ada tayu mati wak, sembahyang macamnya. Itu kajian di belakang kajian itu. Kalau batang ayu yang membutuhkan untuk berenang ini, baru tak sah ikut dah. Tak salah. Tapi kalau tak membutuhkan berenang bisa berjalan je orangnya. Itu sah ikut. Oh, kalau bisa berjalan aja bisa tu. Bisa. Tapi kalau butuh berenang pakai dalam, bawa berenang orang lalu aja. Baru bisa orang kasih bawang. Ada sah ikut. Itu dili dan topek. Ya dili dan topek kasih kau bayang. Kan itu intinya. Itu. Ya, berarti apa waktu itu tidak sah je bayang. Tak sah sembahyang. Kalau bisa berjojak wak. Jadi saya punya Satu. sama sana ini besok. Dia kan nggak tahu ya. Nah, bisa kalau nak tahu lah kan tak tahu saya. Ya. San. Sembahyang balik. Hah? Ayolah. Bayang aku. Bayang dulu. Nah, kita tutup dulu dengan mengucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuh.